Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada artikel dari Kompas ya, 15 April 2023, rekomendasi dari Pro IP Man. Nah, ini membahas soal minyak goreng ya. Penulis ini mengomentari. Ini ada komentarnya dari orang Pertamina ya. Technical Specialist. Ini isunya kalau pakai minyak goreng mesin jadi bersih. Nah, ini terus membahas apa benar minyak goreng bagus dijadikan campuran oli mesin. Perhatikan ya kata-katanya. Apakah benar minyak goreng bagus dijadikan campuran oli mesin? Poin utamanya adalah di campuran. Nah, ini tapi komentarnya dari spesialis Pertamina ini, minyak goreng memang memiliki kesamaan dengan oli mesin, tapi karakter secara spesifik berbeda. Sama seperti senyawa lemak lain punya sifat melarutkan atau solvensi, tapi bila melihat keseluruhan fungsi pelumas pada era mesin modern, penggunaan minyak goreng dalam oli mesin bukanlah pilihan yang bijaksana. Nah, ini penggunaan minyak goreng dalam oli mesin sudah beda ya. Yang tadi itu bilang sebagai campuran, tapi yang dibahas adalah pengganti oli mesin. Ini nggak sama. Ini sebutan keterangannya banyak parameter yang harus dipertimbangkan agar fungsi pelumasan oli berjalan dengan baik. Misalnya kekuatan oksidasi, kemampuan material kasam, kecenderungan untuk varnish soluble pada mesin dan lainnya. Nah, ini permainan kata-kata ya, karena dibahas seperti ini, tapi nggak disebutkan yang minyak goreng itu lebih lemah atau lebih unggul, tapi cuma dikesankan seakan-akan nggak sesuai untuk kebutuhan yang soal ini, padahal kalau dibandingkan ya ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk, tapi nggak berani nyebut detailnya, jadi seolah-olah sifatnya buruk sekali ya. Nah, katanya di dalam oli mesin ada formula khusus yang membersihkan komponennya secara khusus. Komponen utama adalah deterjen dan dispersan. Kedua kandungan aditif tersebut normalnya tidak dimiliki oleh atau terdapat pada minyak goreng. Nah, ini lagi menyimpulkan menggunakan minyak goreng untuk masakan sebagai oli mesin merupakan tindakan yang tidak tepat. Jadi ini permainan kata-kata lagi ya. Ini ya, pernyataan ini bahwa minyak goreng tidak mengandung deterjen atau dispersan itu betul. Minyak goreng sebagai oli mesin tidak tepat karena aditifnya kurang, itu betul. Tapi kan problem utamanya adalah apakah benar minyak goreng bagus dijadikan campuran oli mesin. Jadi bukan sebagai oli mesin, tapi sebagai campurannya oli mesin. Nah, ternyata yang dijelaskan sama Pak Pertamina di sini nggak sama. Orang Pertaminanya mikir itu dijadikan oli mesin, padahal ya selama ini penulis juga rekomendasinya bukan untuk jadi oli mesin, tapi sebagai aditifnya. Jadi orang Pertamina mengakui punya kemampuan sifat melarutkan ya. Kelemahannya katanya karena nggak ada deterjen dan dispersan. Artinya kalau kita gunakan minyak goreng sebagai aditifnya oli mesin, sebagai campuran oli mesin, maka oli tersebut akan mempunyai solvensi atau pelarutan yang baik. Perhatikan bahwa dispersan ini gunanya adalah untuk meningkatkan kemampuan pelarutan dari keraknya, sementara deterjen akan bereaksi membuat keraknya itu terpencar terpisah-pisah sehingga lebih mudah larut. Nah, kata kuncinya adalah larut atau dalam kata lain solvensi. Jadi ini bantahan Pertamina ini nggak tepat karena nggak sesuai pertanyaannya. Dia ngomong minyak goreng sebagai oli mesin, padahal yang ditanyakan adalah minyak goreng sebagai campuran oli mesin. Wes jelas ya. Terus ini ada link berikutnya ya, yang juga ya permainan kata-kata juga. Ini ragam mitos sesat campuran oli pakai minyak goreng sama pisang ya. Kita lihat yang
minyak gorengnya. Nah ini oleh apa ya, Jurgen Gunawan ya, trainer masyarakat pelumas Indonesia MASPI. Iya. Mencampur minyak goreng juga bisa mempercepat kerusakan pada mesin. Menyatakan minyak goreng tidak membuat suara mesin lebih halus. Nah, ini orangnya ini dia ngomong minyak goreng mengandung gliserid yang berpotensi menyebabkan metal surface scratch ya. Naiknya water content fatal untuk mesin. Nah, ini kalau selama di penelitian itu nggak ada yang ngomong gliserid ini. Minyak goreng ada kandungan gliserid ini aja udah salah. Kalau dia sudah salah nyebut, ya menyimpulkannya juga salah. Dan ini omongannya juga yang ini nggak sesuai fakta, karena banyak sekali yang sudah membuktikan bahwa kalau oli dicampuri minyak goreng, suara mesin itu jadi lebih halus. Jadi ini omongannya nggak sesuai kenyataan. Nggak sesuai kenyataan karena dia sumber ilmunya juga salah. Ngomong minyak goreng ada kandungan gliserid ini ngawur ya. Ya itulah banyak yang penentang yang ngomongannya ngawur. Satu lagi, ini nih, jangan campur pisang atau minyak goreng ke oli mesin kendaraan. Nah ini, tidak menyarankan mencampur pelumas bahan lain seperti pisang atau menggantinya dengan minyak goreng. Mengganti ya, padahal kita pakainya coba sebagai campuran oli mesin saja. Penggunaan minyak goreng bisa-bisa membuat mesin jebol. Nah, nggak dijelaskan jebolnya apa, karena ya yang pakai di motor loh, banyak yang mesinnya jebol padahal sudah pakai oli pabrikan. Ya ini lagi Jurgen Gunawan, ya ini orang salah tapi dipakai sebagai acuan, ya salah makin salah lah ya. Jadi jelas ya banyak permainan kata-kata dari soal minyak goreng ini. Yang Jurgen Gunawan ini jelas salah 100% ya, karena ini minyak goreng tidak akan membuat suara mesin lebih halus. Ini bisa dibuktikan sendiri ya, silahkanlah buktikan sendiri, karena sudah sangat banyak sekali yang membuktikan kalau pakai minyak goreng suara mesin lebih halus. Ini omongan orang ini nggak sesuai fakta. Yang ini ya kebetulan dari orang yang sama. Dari yang ini juga secara konsepnya benar, tapi dia itu membandingkan antara 100% minyak goreng dengan 10% minyak goreng. Ya beda jauh lah, nggak sama. Tapi dia sudah mengakui bahwa minyak goreng punya sifat pelarutan yang baik. Ya wes itu saja. Jadi ya kalau ada artikel-artikel kayak gini kita harus cermati ya. Lawang ini loh pertanyaannya, apa benar minyak goreng bagus dijadikan campuran oli mesin? Mendadak belakangnya kok minyak goreng sebagai oli mesin merupakan tindakan yang tidak tepat. Ini sudah beda ya. Harus hati-hati ya kalau mencermati berita. Sudah itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.